Apa a itu provocative kebebasan? act that risks further damaging Sweden's chances of joining NATO. Siapakah yang menentukan standar kebebasan? Thank you, everybody. This ends the press conference. Thank you. Apakah pengertian kebebasan bagi setiap orang itu sama? Halo internet, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue bakal ngomongin topik yang mungkin akan terdengar lumayan sensitif. Akan terasa unreliable bahkan. Tapi percaya aja sama gua, soalnya I did my research, jadi sumbernya adalah just trust me bro. Modern problems require Islamic solutions. Modern problems yang ingin gua angkat di sini adalah seperti video-video yang sudah gue tayangkan di awal tadi. Gue mencoba menarik benang merah dari setiap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di video-video tersebut. Dan gue rasa persamaannya itu kurang lebih hanya satu, yaitu freedom. Kalau kita lihat ke Cambridge Dictionary, definisi dari freedom adalah the condition or right of being able or allowed to do, say, think, etc. Whatever you want to, without being controlled or limited. Ini adalah pemikiran atau ideologi yang dipegang dan dijunjung tinggi oleh mereka. Dan jika kita aplikasikan ke fenomena-fenomena tadi, memang serasa tidak ada yang salah. Dan mereka memang berhak melakukan itu. At least menurut mereka. Oke, tapi di sini kayaknya pengertian freedom-nya terlalu kaku ya. Karena sebagaimana bahasa, ia akan selalu berkembang berdasarkan zamannya. Jadi salah satu pengertian freedom-nya mereka yang sudah gua bahasakan dengan bahasa gue sendiri, itu contohnya adalah seperti lu bebas ngelakuin apapun. Lu bebas mengeluarkan opini apapun. Tapi di akhir nanti, lu harus siap menerima segala konsekuensi dari perbuatan lu itu. Let's say ada salah satu fans berat dari anime One Piece yang dia itu nggak suka banget sama Naruto. Dia bilang ceritanya Naruto itu nggak sekompleks sama ceritanya One Piece. Dunianya membosankan, dan menurut dia, the best main character of all time ya jelas Luffy. Oke, dia berhak ngomong kayak gitulah. Tapi sekarang datang giliran dari fans anime Naruto. Misalkan dia akan bilang karakter development dari cerita anime One Piece itu nggak seberapa kalau dibanding dengan karakter-karakter yang ada di anime Naruto. Bahkan mungkin si fans dari Naruto ini akan bilang kalau dari tokoh Naruto aja itu udah banyak banget pelajaran moral yang bisa diambil, nggak kayak karakter flat kayak Luffy. Intinya di sini mereka saling melontarkan ketidaksukaan atau sekadar kritik bahkan ke satu sama lain. Sounds fun emang, terdengar menyenangkan. Sounds freedom bahkan. Tapi apakah sekarang mereka siap menerima konsekuensi dari perbuatannya itu? Well, nyatanya enggak. Kebencian di antara mereka berdua malah semakin parah. Dan mereka berdua malah membuat kata-kata seperti contohnya ya, Naruto phobic atau One Piece phobic dan lain sebagainya. Nah, pengertian freedomnya mereka ini belum berhenti di sini aja loh. Ada yang bilang lagi kalau kebebasan itu adalah ketika lu bebas ngelakuin apa aja, as long lu nggak mengganggu atau mengusik hak orang lain. Di pengertian yang ini memang terdengar dapat diterima ya. Tapi anehnya adalah di sini lu bebas ngelakuin apapun, tapi tetap ada limitasinya, yaitu jangan sampai lu mengusik atau mengganggu hak atau kebebasannya orang lain. Yang dimana secara tidak langsung lu malah mengkhianati definisi freedom di awal tadi tuh. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau dibandingin dengan pengertian-pengertian yang sebelumnya, ini yang terdengar paling dapat bisa diterima. Karena kalau lu nggak ganggu gua, ya kita damai aja sih. Oke, tapi di sinilah yang menurut gue menarik. Kita ambil contoh dari fenomena pembakaran Al-Quran yang tadi. Mungkin menurut mereka pembakaran Al-Quran itu tidak mengusik atau mengganggu hak-hak orang lain di luar sana. Setidaknya ini menurut mereka. Tapi bukankah mereka malah mengganggu hak-hak umat Islam dalam menghormati pedoman hidup mereka, yakni Al-Quran? Bukankah keyakinan atau faith-nya mereka itu juga punya hak untuk dihormati? Ya memang gak akan ada habisnya lah nyari definisi sesungguhnya dari freedom. Itulah mengapa masalah-masalah ini butuh penyelesaian-penyelesaian Islami. Karena di Islam itu memang gak ada kan yang namanya freedom. Pada hakikatnya memang tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Atau yang orang lain sering bilang, nama kerennya gitu, absolute freedom. At least pada tingkatan makhluk ya, yang dimana emang seluruh dunia ini makhluk. Karena kita semua adalah ciptaan dari sang creator kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penuh dengan banyak sekali keterbatasan-keterbatasan loh. Banyak sekali dengan limitasi-limitasi.
Bahkan segala tindakan kita pun itu selalu dikontrol oleh either hawa nafsu atau insting kita. Jadi pada dasarnya kita tidak pernah merasakan yang namanya kondisi 100% free. Kalau kita ngomongin tentang kebebasan, sebenarnya di sini kita ngomongin tentang will, kehendak. Nah, kehendak ini dalam filsafat Islam sudah banyak sekali dibicarakan di lapangan kalam, jabar, dan ikhtiar. Oke, mari kita breakdown bareng-bareng ya. Kata jabariyah berasal dari jabara yang berarti memaksa. Jabar artinya sesuatu yang dipaksakan, yang dimana tidak ada kehendak kita sama sekali di dalam situ. Kalau di sisi jabar, contohnya itu seperti lu nggak bisa kan milih lu mau terlahir di ras atau etnis dari mana. Tiba-tiba lu lahir udah jadi orang Batak aja gitu. Karena kalau bisa, ya gue pengen jadi ras Hayan. Nah, kalau ikhtiar, dia itu merujuk kepada perkataan Arab ikhtiar, yang dimana bersinonim dengan kata daya, upaya, usaha, jalan, dan akal. Jadi ikhtiar itu berarti pilihan yang sepenuhnya ada di tangan kita. Contohnya ya semudah kayak lu ngangkat tangan lah. Pengibaratan paling gampangnya gini deh, lu berdiri nih, terus lu ngangkat satu kaki lu. Lu bisa tuh, itu ikhtiar, karena lu punya kehendak sepenuhnya di situ. Nah, tapi ketika gua nyuruh lu untuk ngangkat satu kakinya lagi, gak bisa lu bukan Superman. Nah, itu jaber, takdir. Nah, tapi maksud gue di sini tidak bebas dalam Islam tuh bukan dalam artian lu gak bebas dalam berpikir, dalam mencari kebenaran. Gak kayak gitu, karena di Islam itu tidak ada paksaan, coy. Like Rohafiddin. Allah justru memerintahkan kita untuk berpikir secara kritis dengan menggunakan akal yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kebebasan berpikir malah sangat dijunjung tinggi di dalam ajaran agama Islam. Di sini don't get me wrong ya. Jadi poin gue di sini sebenarnya adalah karena kebebasan mutlak itu pada awalnya memang tidak ada, maka di sini kita membutuhkan Tuhan untuk memandu kita dalam rangka menjadi manusia seutuhnya, makhluk seutuhnya. Yang dimana nanti good deeds kita ini bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya misalkan minum ya kan. Mungkin saya tidak mengusik hak orang ini, tapi untuk diri saya sendiri sakit, Pak. Like wise men once said, human beings have a God-shaped hole in their hearts. Jadi satu-satunya kebebasan sejati adalah ketundukan kita kepada Allah. Menolak Allah dan menjalani kehidupan di mana lu bisa melakukan apapun yang lu inginkan. Itu bukanlah kebebasan. Melainkan literally kebalikan dari kebebasan itu sendiri. Lu malah menjadi budak dari keserakahan, nafsu, harga diri, mobil, motor, wanita, uang. Lu malah punya beberapa tuan yang harus selalu lu senangi. Dan untuk apa? Tujuannya apa? Kehidupan seseorang yang tidak bertuhan itu gak ada artinya dan kosong. Hidup, menderita, mati. Mereka hanya menikmati saat-saat tertentu saja, tetapi di saat yang berikutnya, mereka merasa tertekan, depresi. Mereka hidup semata-mata hanya untuk menikmati akhir pekan atau hari libur, dan dilanjutkan lagi dengan kesengsaraan.
Di lain sisi sekarang coba kita perhatikan contoh seseorang yang menolak semua ini dan sebaliknya menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, Sang Penguasa dan Pemiliknya yang Esa. Setiap milidetik dalam hidupnya sekarang memiliki tujuan. Segala sesuatu yang terjadi, mau itu baik, mau itu buruk, semuanya adalah dari Allah. Setiap ketidakadilan akan dibalas dan diberi kompensasi kepadanya pada hari akhir. Dan jika dia benar-benar berserah diri kepada Allah, maka setelah semua ini selesai, dia akan dibalas dengan kehidupan kekal di surga kelak. Now you let me know, manakah di antara dua contoh tadi yang menurut lo kebebasan?